Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, ketemu lagi dengan Ustazah Nisa. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik terpadu Jilid 6B, subtema 1, pembelajaran kedua. Kali ini kita belajar kembali tentang tumbuhan, yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Pernahkah Ananda melihat tanaman ini? Ini adalah tanaman teratai. Tanaman teratai memiliki daun yang lebar dan tipis dan hidup di air. Lalu tahukah Ananda tanaman ini? Ya, benar. Ini adalah bunga mawar. Bunga mawar ini memiliki daun yang tipis dan batangnya berduri. Pernahkah Ananda berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman dengan berbagai macam ragam jenisnya? Tanaman teratai yang memiliki daun yang lebar dan tipis adalah agar ia dapat tumbuh dan hidup di atas air. Lalu tanaman mawar yang batangnya berduri, bahkan ada juga tanaman yang keseluruhan tubuhnya penuh dengan duri, yaitu tanaman kaktus, adalah agar ia bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan hidupnya atau habitatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam jenis tanaman dengan kondisi yang ada agar ia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Makhluk hidup perlu beradaptasi agar ia dapat bertahan hidup dan tidak punah. Ada 3 jenis adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya berdasarkan bentuk atau alat-alat tubuhnya. Misalnya, daun yang kecil adalah agar memperkecil penguapan. Daun yang lebar dan tipis adalah untuk memperbanyak penguapan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup berdasarkan fungsi-fungsi anggota tubuhnya. Cara adaptasi ini cukup sulit kita amati karena terletak di bagian dalam tubuh tumbuhan. Jika kita ingin mengamatinya, maka kita memerlukan alat atau kita perlu melakukan suatu penelitian khusus untuk melihat kondisi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungannya. Misalnya, tumbuhan jati akan meranggas pada musim panas. Dengan kemampuan adaptasi, maka tumbuhan akan dapat bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim sekalipun. Misalnya, di padang pasir yang sangat panas dan tandus, tumbuhan kaktus masih tetap dapat hidup. Kenapa? Karena tubuhnya terdiri dari duri-duri kecil, ya, atau daun-daun kecil yang itu semua berfungsi untuk mengurangi penguapan, sehingga tidak terjadi banyak penguapan dan tubuhnya tetap bisa menyimpan cadangan air. Dalam pertemanan dan hidup bermasyarakat, kita juga diharapkan bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Adanya perbedaan karakter, budaya, latar belakang, dan sifat mengharuskan kita agar dapat saling bertenggang rasa, saling toleransi, dan tetap menghargai sesama saudara. Dengan demikian, hubungan pertemanan dan persahabatan akan tetap terjalin dengan harmonis. Dan sebaliknya, sikap egois, ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, akan membuat kita sulit untuk menjalin hubungan pertemanan. Maka kita harus saling menghargai agar kita tetap dapat hidup berdampingan dan harmonis. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, senantiasa membantu orang tua, dan tetap
melaksanakan ibadah-ibadah rutinnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.